Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana. Masih jalan-jalan ngabuburit, mamacetan keliling kota Bandung. Sambil mendengarkan cerita selanjutnya. Ciao. Kakak Lang, pesawat Fajiang di pagi hari. Dia harus menghubungimu saat itu. Kakak, kekuatanmu tidak bagus saat ini. Fajiang seharusnya bisa membantumu menyelesaikan beberapa masalah. Setelah menutup telepon, suasana hati Sen Lang sedang baik, dan Fajiang adalah salah satu dari sedikit teman lamanya. Menyalakan telepon, Sen Lang memeriksa waktu, sudah lewat jam 1 pagi. Baru saat itulah saya menyadari bahwa Suruk Swe telah mengirim lebih dari 20 pesan teks. Semuanya mengkhawatirkan. Sen Lang menjawab dengan santai, jangan sampai wanita itu khawatir. Segera, ponsel Sen Lang berdering, Sen Lang, bagaimana kabarmu di sana? Suara cemas Suruk Swe datang dari telepon. Sudah diselesaikan? Jadi kenapa kamu belum tidur? Tanya Sen Lang. Suruk Swe menghela nafas lega dan cemberut. Kamu tidak bisa menelepon lagi. Bagaimana aku bisa menjadi penulisnya? Tidak apa-apa, kamu tidur lebih awal, Sen Lang tersenyum. Suruk Swe juga sedikit mengantuk, dan membuat ringan. Ngomong-ngomong, aku akan menemui seorang teman di bandara besok pagi, dan aku tidak akan kembali malam ini, kata Sen Lang. Suruk Swe cemberut, apakah itu pria atau wanita? Sen Lang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ya ampun, aku janji. Oh, kalau begitu kamu bisa pergi. Sudut mulut Suruk Swe melengkung. Tapi dia sedikit penasaran. Sen Lang seharusnya memiliki sedikit teman. Orang seperti apa yang akan menjadi teman seorang pria? Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Sen Lang, Suruk Swe menutup telepon. Awalnya, dia ingin memberitahu dia bahwa saudara perempuan Liu Xiao Xiao diculik, tetapi setelah memikirkannya, dia masih tidak mengatakan bahwa Liu Qingyi sekarang aman dan sehat, tidur dengan Liu Xiao Xiao di kamar lain. Itu juga sangat terlambat sehingga Sen Lang tidak kembali ke rumah keluarga Zheng. Jadi dia langsung pergi ke sebuah hotel di kota dekat pinggiran selatan untuk menghabiskan satu malam. Dini hari berikutnya, Sen Lang menerima pesan teks dari seorang teman lama. Setelah orang ini menjadi pemimpin tim, dia bahkan mengolok-olok saya. Sen Lang tersenyum dan keluar dari pintu. Sebuah taksi berhenti di sisi jalan dan melaju menuju bandara. Sekitar 20 menit kemudian, Sen Lang tiba di bandara. Jauh dari pintu keluar, Sen Lang melihat seorang pencuri, dengan kepala botak dan pakaian hitam, dan pakaian seluruh tubuhnya memberi perasaan aneh. Kepala botak terlihat tampan, tetapi ekspresinya sangat menyedihkan. Penolong wanita, biksu yang malang membuat perhitungan. Anda akan segera mengalami bencana berdarah. Mengapa Anda tidak membiarkan biksu malang itu membuka kamar sebentar dan melakukannya sendiri untuk dermawan wanita untuk memecahkan bencana? Dermawan wanita. Hei, dermawan wanita cantik ini, melihat langit di malam hari dari jalan yang buruk kemarin, menemukan bahwa salah satu bintang biduk menyimpang 2 cm ke selatan, jadi Anda tahu bahwa dermawan wanita telah kehabisan keberuntungan. Dermawan wanita ingin menyelamatkan hari dan hanya memberitahu saya 3 kata. Aku mencintaimu. Tolong, ada huligan, gadis, kenapa kamu memarahi orang? Ini benar-benar semakin buruk. Kepala botak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sen Lang datang, wajahnya hitam seperti dasar pot. Hanya seorang pria botak yang malang. Sen Lang benar-benar malu untuk memberitahu orang lain, saya mengenalnya. Sen Lang menabrak Fajiang dengan lengannya. Bo, Sen Lang, pria ini akhirnya ada di sini,
buruh dan manajemen telah mengobrol dengan lebih dari selusin gadis di sini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil, kata Fajiang dengan wajah muram. Mengapa bukan biksu yang malang? Beku yang malang adalah sehelai rambut, tenaga kerja dan modal adalah siswa awam, dan mereka bukanlah biksu sejati. Lalu kamu masih memakai master botak? Aku menyukainya. Apakah aku bahagia? Kepala botak celaka di depannya adalah teman lama Senlang. Kepala botak bernama Fajiang, kode nama Longteng adalah api jahat, lahir di kuil Wanlong, seni bela diri kuno yang terkenal, atau murid awam yang jenius dari kuil Wanlong, master bintang 6, dan pembunuh peringkat ke-42 di berlian darah dunia daftar. Masih mantan teman Senlang, Fajiang mencondongkan tubuh ke depan dengan wajah lucu, mengaitkan bahunya dengan Senlang, dan terkikik, "Saudara Sen, Anda meninggalkan Longteng dan meninggalkan saudara Anda, dan Anda romantis di mana-mana. Anda pasti bersenang-senang." Senlang mendorong Fajiang menjauh dan mendengus dingin. "Ini keren, ada banyak masalah. Tapi setelah menunggu setengah tahun, kamu seharusnya bisa menjalani kehidupan yang nyaman." TSK, Saudara Sen, Anda masih memiliki pandangan ke depan. Seperti Lao Su, diperkirakan Anda akan lelah seumur hidup. Saya baru saja datang ke kota Huahai. Tolong perkenalkan beberapa gadis kepada saya dengan cepat, kata Fajiang dengan senyum malang. "Persetan dengan adikmu, minta gadis itu untuk merendamnya sendiri," tegur Senlang. Dimarahi oleh Senlang seperti ini, Fajiang juga tidak marah. Dia tertawa dan berkata, "Saya berkata Saudara Sen, Anda tidak terlalu peduli dengan saudara Anda. Anda bahkan tidak bertanya mengapa saya datang ke sini, kota Huahai." "Oke, biarkan aku bertanya sekarang," teriak Senlang. Fajiang berdeham dan berkata dengan cukup bangga, "Saya sekarang telah menjadi pemimpin Longteng, dan saya datang ke sini untuk menunjukkan kepada Anda, mengapa Anda tidak bergaul dengan saya." Senlang berkata sambil tersenyum, "Kamu juga bisa menjadi pemimpin tim. Kampung halaman Longteng tidak akan ditendang oleh keledai, kan? Kamu sebenarnya adalah pemimpin tim." Wajah Fajiang menjadi gelap, dan dia berteriak, "Lihatlah apa yang Anda katakan. Laozi Fajiang, yang terkenal dan memiliki eksploitasi militer yang luar biasa dalam kelompok naga, mengapa dia tidak bisa menjadi pemimpin kelompok kelima yang baru didirikan Longteng? Aku pemimpin kelompok." Setelah berbicara, Fajiang memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Senlang berkata, "Ortodoks Longteng hanya memiliki Tian Di Xuan Huang, kelompok kelima, itu pasti kelompok kecap." Setelah Senlang mengatakan ini, wajah Fajiang langsung runtuh. Sebenarnya dia adalah kelompok kecap. Hampir, tim logistik yang baru dibentuk hanya sedikit lebih baik daripada membuat kecap. Fajiang mengangkat bahu dan berkata, "Aku baru saja menebaknya, mengapa Longteng datang ke Huahai untuk membuat grup?" Senlang bertanya sambil tersenyum. Fajiang berkata, "Itu bukan karena kamu, dan kekuatan hitam di pihak Huahai terlalu merajalela. Di atas berarti mereka siap untuk mulai menekan." Senlang langsung senang, dan dia tertawa dan berkata, "Itu bagus. Saya akan menyerahkan semua masalah kepada Anda di masa depan. Anda tidak perlu menyusahkan saya." Fajiang sedikit terdiam. Senlang masih sama. Paling takut akan masalah, tapi ini adalah Senlang yang lama. Melihat lebih dekat, Senlang tidak sama seperti sebelumnya. Permusuhan di tubuhnya tidak seberat sebelumnya. "Saya baru saja datang ke kota Huahai, dan saya ingin minum dengan Anda, tetapi ketika saya mengetahui bahwa Anda tidak ada di sana, saya mengikuti." Fajiang tersenyum. Senlang tidak bertanya bagaimana dia datang ke sini. Dia tahu bahwa mata dan otak orang ini sangat pintar, dan dia tahu di mana dia berada setelah sedikit pemeriksaan.
Sudah larut malam, aku akan punya bar besok, Sen Lang mengangkat bahu. Oke, bagaimanapun, akan ada lebih banyak waktu untuk bertemu di masa depan. Ngomong-ngomong, Brother Sen, mengapa kekuatanmu berkurang begitu banyak? Fajiang tiba-tiba bertanya. Saya belum membuat terobosan untuk saat ini. Saya akan membuat terobosan di masa depan. Percaya atau tidak, tidak ada yang berani menghentikan saya ketika saya berjalan menyamping di Longteng. Sen Lang menyeringai. Fajiang terkejut, tertawa dan berkata, saya percaya, tentu saja saya percaya. Orang ini dulunya galak ke dunia. Jika dia menerobos, dia tidak akan bisa meledakkan langit. Kamu datang ke kota Huahai untuk bertunangan dengan tunanganmu, juga untuk menyelesaikan misi pendekar pedang senior, dan omong-omong, menikah dan menjalani kehidupan yang stabil di masa depan, tanya Fajiang. Kamu tahu cukup banyak, Sen Lang mengangkat bahu. Fajiang tersenyum, Saudara Sen, saya tidak memeriksa Anda, saya hanya mengenal Anda sedikit. Jangan bilang, tunangan Anda itu benar-benar cantik. Sen Lang tidak menyangkal ini. Suruk Sue adalah hidangannya. Setelah mengobrol beberapa kata marginal, Fajiang melambaikan tangannya. Oke, bau itu ada di sini. Aku akan pergi kepadamu untuk minum besok malam, dan kemudian berbicara perlahan. Begitu suara itu jatuh, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam sederhana melaju dan diparkir di sisi jalan. Seorang pria berjas dengan hormat membuka pintu untuk Fajiang. Fajiang menjabat tangannya pada Sen Lang dan masuk ke mobil. Sen Lang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya khawatir sekarang dia bukan lagi lawan dari kepala botak yang malang ini, dan saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos dengan tenang. Keesokan paginya, setelah sarapan, Liu Qingyi mengenakan gaun yang menyegarkan dan topi matahari, siap untuk pergi keluar. Sebelum pergi, Liu Xiaoxiao mengatakan bahwa ada pesta makan malam yang dia ingin Liu Qingyi hadiri, yang merupakan terakhir kalinya dia setuju dengan Sen Lang dan Suruk Sui. Kakak, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Hari ini aku membuat janji dengan teman sekelasku untuk pergi bermain bersama, jadi tidak mudah untuk melanggar janji itu. Liu Qingyi menghela nafas. Liu Xiaoxiao berkata dengan cemas, Xiaoyi, hal semacam itu terjadi kemarin. Kamu tidak boleh keluar hari ini. Aku khawatir kamu akan dalam bahaya. Liu Qingyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kakak, tidak apa-apa. Selain itu, ada pengawal bersamamu. Suruk Sui merasa sedikit kasihan dan berkata, Saudari Qingyi, akankah kita bertemu lain kali? Ya, Liu Qingyi sedikit mengangguk dan berkata dengan canggung. Saudari Su, saya sebenarnya tidak pandai berkomunikasi dengan pria, pengawal Anda, tidak bisakah Anda membiarkan dia ikut dengan kami? Wajah cantik Suruk Sui sedikit tidak wajar. Tapi untungnya Sen Lang tidak hadir. Jika Sen Lang hadir, dia tidak akan bahagia sekarang. Liu Qingyi tidak tahu bahwa pengawal Suruk Sui adalah orang yang menyelamatkannya. Sen Lang ren baik. Xiaoyi, kamu tidak boleh melihat orang dengan kacamata berwarna. Liu Xiaoxiao cemberut. Maaf, Suster Su, saya tidak berniat memfitnah pengawal Anda. Liu Qingyi dengan cepat meminta maaf. Bukan apa-apa, tidak apa-apa, Suruk Sui melambaikan tangannya. Jangan salah paham, Xiao Sui, adikku memang seperti itu, dia sangat acuh tak acuh terhadap pria, dia tipe yang tidak bisa menikah di masa depan. Liu Xiaoxiao tersenyum pada Suruk Sui. Wajah Liu Qingyi sedikit memerah, dia menggigit giginya dan berkata, Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan di depan Suster Su? Kakakmu Su adalah sahabatku. Dia miliknya sendiri. Apa yang kamu takutkan hanya bercanda? Liu Xiaoxiao tersenyum. Suruk Sui terkekeh, kalian berdua benar-benar menarik.
Liu Qingyi berkata dengan sedikit malu, "Saudari Su, aku membuatmu tertawa." Su Ruxue melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, jangan terlalu sopan padaku. Temanku masih menungguku. Aku pergi dulu, selamat tinggal." Liu Qingyi tersenyum dan melambaikan tangannya. Dua pengawal pribadi mengawal Liu Qingyi keluar dari manor. "Oke, jangan khawatir. Ada pesan dari polisi di pagi hari bahwa para penculik telah dibawa ke pengadilan. Sister Qingyi akan baik-baik saja." Su Ruxue tersenyum. Liu Xiao mengangguk, toh ada pengawal yang menemaninya, jadi seharusnya tidak terjadi apa-apa. Ngomong-ngomong, Qingyi, sepertimu, sangat menyukai piano. Sekarang dia mengkhususkan diri pada piano klasik dan telah memenangkan banyak penghargaan, kata Liu Xiao. "Benarkah? Kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya." Mata Su Ruxue terangkat. "Saya tidak tahu apa-apa tentang piano atau apapun." Liu Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata. Kebetulan pada saat ini, Shen Lang kembali ke rumah keluarga Zheng. "Pianis agungmu ada di sini." Liu Xiao menyeringai pada Su Ruxue. Su Ruxue segera menyapanya, "Kamu akhirnya kembali." Shen Lang mengangguk, menyentuh wajah samping wanita itu, mengerutkan kening dan berkata, "Melihat matamu sedikit merah dan bengkak, apakah kamu tidur tadi malam?" Keintiman ini membuat hati Su Ruxue hangat untuk sementara waktu, dan dia tersipu, bukan apa-apa. "Oke, kalian berdua, jika kamu ingin bertukar perasaan, masuk dan berkomunikasi." Liu Xiao berkata dengan marah, tidak dapat membedakan apakah itu iri atau cemburu. Naik ke sofa, Su Ruxue tidak mengajukan pertanyaan terperinci, dan bertanya langsung, "Direktur Yang Hu dan Kapten Bai tidak akan mengganggu Anda lagi di masa depan, kan?" "Hampir, kali ini pasti sangat sibuk." Shen Lang tersenyum. Su Ruxue sedikit senang, karena Shen Lang sangat sibuk, dia pasti punya banyak waktu untuk menemaninya. "Halo, apa yang aku pikirkan?" Su Ruxue tersipu. Di malam hari, Queen Cruise Hotel di Jinlong Wharf diiklankan sebagai diskon 30% dari harga makanan dan anggur, yang menarik banyak orang. Malam ini juga bertepatan dengan pembukaan kasino baru di Queen. Hotel di kapal pesiar bergaya barat, dan makanan utama barat, dekorasi yang mewah sangat mempesona, aula yang tenang dan elegan, dan seorang pianis diundang untuk bermain di atas panggung. Tempat duduknya sudah penuh sesak, bahkan jika ada diskon 30%, sebagian besar orang yang datang untuk mengkonsumsi adalah pekerja kerah putih. Banyak dari mereka juga datang untuk kasino yang baru dibuka. Saya mendengar bahwa tamu yang memasuki kasino baru Ratu untuk pertama kalinya bisa mendapatkan chip senilai 20.000 secara gratis. Tidak lama kemudian, dua wanita cantik memasuki hotel. Gadis cantik di sebelah kiri mengenakan gaun panjang tinggi dan elegan, dengan ekspresi tenang di wajahnya yang cantik, yang membuat orang tampak sedikit dingin, tetapi itu bukan Liu Qingyi. "Xiao Jing, kita tidak perlu datang ke tempat seperti kapal pesiar, sepertinya terlalu banyak." Liu Qingyi melihat sekeliling dan mengerutkan kening. "Diskon 30%, kamu tidak akan datang jika tidak datang. Ayo belajar mengkonsumsi seperti orang dewasa hari ini." Gadis bernama Guan Jing tersenyum main-main, dengan kuncir kuda, sangat imut. "Oke." Liu Qingyi tersenyum sedikit, keduanya segera menemukan tempat duduk dan duduk, mengobrol dan memesan makanan. "Aku berkata Qingyi, sebenarnya, kamu terlihat sangat cantik ketika kamu tersenyum. Mengapa kamu selalu memiliki wajah dingin ketika anak laki-laki di sekolah memanggilmu Dewi Gunung Es?" Guan Jing memandang Liu Qingyi dengan kepala ditopang. "Mungkin ini aku tidak suka tertawa." Liu Qingyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit.
Ku dengar monitor ingin kau mengaku beberapa hari yang lalu. Tapi kau menolak lagi, Guanjing bertanya. Ya, Liu Qingyi mengangguk, ekspresinya sedikit rumit. Menurutku ketua kelas itu cukup baik, dan dia juga orang yang baik. Kenapa kamu tidak setuju untuk mencoba bergaul dengannya? Guanjing bergumam. Minat utama saya sekarang adalah piano, dan saya tidak ingin punya pacar, bisik Liu Qingyi. Benar saja, aku tidak mengerti apa yang dipikirkan sang dewi. Guanjing menopang kepalanya. Saat keduanya mengobrol, seseorang berjalan di luar pintu. Itu adalah Zhang Wenzi, seorang pria, di belakangnya ada seorang pengawal, Sun Bang. Zhang Wenzi mengenakan setelan Versace kelas atas dan memiliki aura tuan muda yang keren, yang menarik perhatian banyak wanita di aula. Guanjing menarik-narik ke meja Liu Qingyi, menunjuk Zhang Wenzi, dan berkata dengan lembut, ini dia Gao Fushuai. Liu Qingyi mau tidak mau melihat ke arah yang ditunjuk oleh jari kelingking Guanjing, melirik Zhang Wenzi, mengerutkan kening, dan berbisik, aku tidak merasa seperti orang baik. Tidak, menurutku dia cukup tampan. Guanjing tidak memperhatikan kata-kata Liu Qingyi, dan terlihat seperti bidadari. Penampilan Zhang Wenzi sama saja. Tetapi setelah berdandan dengan hati-hati, dia masih bisa menarik perhatian. Selain mengenakan setelan aksesori barat yang mahal, dia dapat dianggap sebagai orang yang seperti anjing, temperamen yang kaya dan mudah diungkapkan dengan membesarkan tangannya mudah untuk menarik hati seorang gadis kecil. Qingyi, kupikir orang itu pasti generasi kedua yang kaya, Guanjing terus menjadi perih. Liu Qingyi menyesap kopi di tangannya dan menjawab tidak asin atau hambar. Guanjing membusungkan mulutnya dan bersenandung, Qingyi, kamu benar-benar es batu. Ketika saya melihat pria tampan itu, saya bahkan tidak bereaksi sama sekali. Tepat pada saat ini, mode deteksi kecantikan Zhang Wenzi tiba-tiba terbangun, dan matanya langsung tertuju ke sisi Liu Qingyi. Haha. Ada wanita cantik, Zhang Wenzi sangat gembira. Kebetulan tidak ada wanita di samping Zhang Wenzi selama 2 hari terakhir. Dan sekarang dia akhirnya bertemu dengan yang luar biasa. Saatnya untuk memulai. Dia melihat ke sini. Bintang muncul di mata kecil Guanjing. Zhang Wenzi berjalan menuju Liu Qingyi dan Guanjing. Ketika seorang pelayan muda di sebelahnya melihat Zhang Wenzi, dia segera berdiri, mengambil 2 gelas anggur dan sebotol anggur merah kelas atas, dan berjalan mendekat. Tuan Zhang, Anda di sini, pelayan itu membungkuk dan berkata. Zhang Wenzi sering datang mengunjungi kapal pesiar ratu. Pelayan itu kebetulan mengenalnya. Zhang Wenzi adalah teman Luo Tianyao. Tentu saja dia tidak berani mengabaikannya. Beberapa minuman kelas atas, Zhang Wenzi menunjuk Liu Qingyi dan tersenyum. Ya, pelayan segera pergi untuk mengambil sebotol anggur merah Lafite dan piala, dan menuangkan segelas anggur merah untuk Zhang Wenzi. Guanjing menarik-narik pakaian Liu Qingyi dan mau tak mau berkata, kamu sangat tampan, kaya dan tampan. Melihat ekspresi gembira dan periang Guanjing di wajahnya, Liu Qingyi sedikit terdiam, dia benar-benar tidak peduli dengan tuan muda yang kaya ini. Zhang Wenzi mengambil gelas anggur dan berjalan ke kursi Liu Qingyi dan Guanjing dengan senyum yang dipaksakan. 2 wanita cantik, bisakah kami duduk di sebelahmu? Zhang Wenzi memimpin dengan menunjukkan senyum elegan, senyum itu sangat tertahan. Tapi kamu bisa, Liu Qingyi belum mengatakan apa-apa. Guanjing segera mengangguk, wajahnya memerah. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Liu Qingyi melirik Zhang Wenzi dan melirik alisnya. Saya adalah teman dari pemilik kapal pesiar. Nama saya Zhang Wenzi. Saya pewaris perusahaan farmasi Zhang. Zhang Wenzi tersenyum. Saya tahu perusahaan farmasi itu,
Tampaknya ini adalah perusahaan yang sangat besar di provinsi Dongjiang. Guanjing terkejut untuk beberapa saat, berpikir, ya Tuhan, pewaris perusahaan besar, seberapa maju dia. Zhang Wenzi sangat bangga dan berkata sambil tersenyum, haha, lelucon yang luar biasa, temanku mengundangku ke pesta makan malam ratu hari ini, jadi aku akan mampir dan melihatnya. Saya harus mengatakan bahwa tingkat pria ini dalam mengambil gadis benar-benar tidak rendah. Jadi dia mulai berbicara secara alami dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana perasaan kedua wanita cantik tentang kapal pesiar ratu ini? Guanjing tersenyum malu-malu, ini pertama kalinya aku datang ke tempat yang begitu mewah. Zhang Wenzi tersenyum dan bertanya, kedua wanita cantik itu tampaknya adalah mahasiswa. Di sekolah mana kamu belajar? Universitas Huahai, Guanjing berkata dengan malu-malu. Di mana kecantikan ini? Zhang Wenzi bertanya ketika Liu Qingyi tidak berbicara. Aku juga, kata Liu Qingyi dengan tenang. Zhang Wenzi mengobrol dengan Guanjing, dan sesekali menyusul Liu Qingyi. Tentu saja, apa yang dilihat Zhang Wenzi adalah Liu Qingyi. Seorang gadis cantik berkualitas tinggi dengan penampilan murni dan sedikit kedinginan. Tetapi Liu Qingyi tampaknya tidak terlalu tertarik padanya. Zhang Wenzi tidak terburu-buru. Tetapi gadis yang terlalu mudah didapat telah kehilangan minat. Hanya ketika dia perlahan-lahan dapat menaklukkan seorang wanita, dia dapat memiliki rasa pencapaian. Zhang Wenzi melambai kepada pelayan di samping. Dan pihak lain segera datang dan berkata dengan hormat, Tuan Zhang, apa yang Anda butuhkan? Aku akan mentraktirmu makanan ini. Zhang